Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Windy Maharani dari kelas 11 MIPA 1 absen 22. Jadi pada hari ini saya akan membuat video penjelasan mengenai latar belakang Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan, dan jati diri keindonesiaan. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan puncak atau klimaks dari suatu perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada 3 faktor yang menjadi latar belakang Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah politik etis Belanda, yang kedua berkembangnya pers, dan yang terakhir adalah kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Latar belakang yang pertama adalah politik etis Belanda. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda justru mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di Indonesia. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda ini mendapat kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda, salah satunya adalah C.H. van Deventer. Kritik dari politikus dan intelektual Belanda mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, lalu dikeluarkanlah kebijakan balas budi yang disebut dengan politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, dalam kebijakan balas budi ini menyasar 3 bidang, yaitu edukasi atau pengetahuan dan pendidikan, irigasi atau pertanian, transmigrasi atau emigrasi yaitu perpindahan penduduk. Latar belakang yang kedua adalah berkembangnya pers. Berkembangnya pers atau media cetak telah memajukan atau menggerakkan ide-ide kemajuan sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi atau pergerakan kebangsaan. Adanya surat kabar yang sudah terbit saat itu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Latar belakang yang terakhir adalah munculnya berbagai organisasi kepemudaan. Pada fase perkembangan kebangkitan nasional ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan atau kebangsaan, bahkan politik yang membebaskan rakyat dari penjajahan. Berbagai organisasi pergerakan yang berkembang di era kebangkitan nasional berdasarkan corak atau sifatnya yang berbeda-beda, antara lain bercorak keagamaan atau sekuler, bercorak kedaerahan atau nasional, wanita atau pria, kooperatif atau non-kooperatif. Akan tetapi, berbagai organisasi pergerakan nasional tersebut masih belum mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh untuk bersama-sama melawan penjajah, sebab masih memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Kondisi ini menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi. Beberapa organisasi pemuda pada pergerakan nasional antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah federasi atau Front Sawo Matang. Kesadaran kebangsaan sudah ada, akan tetapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Dengan belajar dari Partai Indonesia, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara berbagai organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Asas perjuangan Partai Indonesia tidak hanya memotivasi para pemuda terpelajar, tetapi juga memotivasi tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah cita-cita persatuan. 7 tahun didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Lalu, pada tahun 1915 didirikan organisasi pemuda pertama yaitu Trikoro Darmo yang diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda
untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta dan kasih tanah air. Dan pada Kongres Pemuda 1 telah menghasilkan keputusan mendasar, yakni mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai perekatnya. Yang ketiga adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang keempat adalah nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Sudah jelas jika nilai utama dari Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Kemudian ada nilai kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme. Dan dalam Sumpah Pemuda juga terdapat nilai demokrasi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penguatan jati diri keindonesiaan. Yang pertama, ada politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Organisasi tidak hanya berkembang di kalangan pemuda, tetapi juga berkembang di kalangan wanita Indonesia yang telah mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan menuju cita-cita kemerdekaan. Yang kedua ada nasionalisme yang revolusioner. Yang ketiga itu ada fraksi nasional. Yang keempat itu ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Yang kelima itu ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Dan yang terakhir ada berakhirnya masa pemerintahan kolonial. Sekian adalah video pembahasan yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.